Selamat siang para mahasiswa Cybersecurity kelas LB 07. Ya, ya, siap. Kita lanjutkan latihan kita, ya. Yaitu limit, soalnya masih belum limit dulu ya. Minggu depan lanjutannya. Nah, ini. Siap. Yaitu limit dari X menuju 0, 1 ditambah X berpangkat kosekan X. Ya, coba dikerjain tuh. Limit X itu 0 dari 1 ditambah X pangkat. Aku nggak bisa nulis. Bentuk apakah itu? Coba lihat. Hah? Hello, tipe apakah ini? Coba ini masuk kelompok dalil hospital. Kalau kita masukkan berapa sini?
1 ditambah 0 berpangkat kosekan 0. Anda tahu 1 pangkat 0 1, kosekan 0 berapa? Kosekan 0 sepersin 0. Sepersin 0 ya. Ini limit loh, ini masalah limit. Ya. Berarti ini saya enggak. Ini tipenya. Berarti tipe 3. Dan ini istimewa kan? Kalau 1 pangkat tangga apa? Untuk 1 pangkat tangga, halo? Ya, untuk 1 pangkat tangga, ini 1 plus U, ini kan 1 plus U, pangkat V kan? Ini adalah sama dengan V. Nah, ini sesuai dengan bentuk rumusnya adalah E berpangkat limit X menuju 0, U kali V kan? Sama dengan E berpangkat limit X menuju 0, U-nya adalah X, V-nya adalah kosekan X. Kan gitu kan? Nah, terus ini E berpangkat limit X menuju 0. Anda tahu kosekan itu sepersin. Atau kosekan turun ke bawah jadi sinus. Karena sinus kali kosekan 1. Sama dengan 1. Nah, ini limitnya berapa? 1 ya. Ini E pangkat, ini nilainya 1 kan? Berarti E pangkat 1 adalah E. E adalah bilangan Euler. Berapa nilainya? 2,718182 dan seterusnya. Ya. E itu adalah bilangan Euler. Euler, bukan ular ya. Jadi E itu nilainya 2,718281 dan seterusnya. Oke, ini yang sederhana. Nah, any question? Tadi janjinya on time or early, but apa? Bingung ya? Oke, ini diuji di Binus Online ya. Dulunya ada sebagai latihannya ya, latihannya. Baik. Sudah? Finish? Nah, sekarang kita lanjutkan limit X menuju tak hingga dari akar X kuadrat ditambah 4X dikurang akar X kuadrat kurang tambah 5X. Kurung. Jadi sebagai pakai rumus bisa, tapi harus belajar konsepnya kayak apa. Sehingga enggak? B min Q per akar 2A. 2 akar A. 2 kali akar A. Itu yang cepatnya. Sebetulnya rasa rumus itu dari ini turunkan ini juga. Ya. Ini kita review ya. Kita review dari awal itu yang limit, kontinuitas. Ya. Nah, kalau jumpa ini, berarti Anda harus apa? Nah, sebaiknya Anda cari dulu yang unsur-unsur ini. Ini bisa dikeluarkan X-nya. Ini.
Yaitu akar X kuadrat ditambah 4X sama dengan berapa? Dikeluarkan dari keluarkan akar X kuadrat. Caranya gimana? Ya. X kuadrat tambah 4X dikali X kuadrat dibagi X kuadrat. Sama enggak artinya? Dikali X kuadrat dibagi X kuadrat. X kuadrat coret, balik nak ke semula. Ya. Akar dari X kuadrat berapa? X ya. Keluar ya. X. Tinggal dalam kan? Yang dalamnya tinggal apa tuh? X kuadrat bagi X kuadrat. Gitu kan? X kuadrat bagi X kuadrat. Terus ditambah 4X dibagi X kuadrat. Berarti ini nilainya adalah X akar dari apa? 1. X kuadrat bagi X kuadrat 1. 4X bagi X kuadrat. Hilang X-nya 1. 4 per X. Ya enggak? Nah ini dia. Kemudian akar X kuadrat tambah 5X dengan cara yang sama. Analog sama ya. Akar dari dimana X kuadrat tambah 5X dikali X kuadrat dibagi X kuadrat. Ya enggak? Akar dari X kuadrat adalah X. Hingga akar dari bagi X kuadrat bagi X kuadrat yang dalam kurung ini. Di X kuadrat bagi X kuadrat. Terus ditambah 5X dibagi X kuadrat. Sama dengan X akar dari satu. Ini coret kan 1 ya. Tambah 5 per X ya. 5X per X kuadrat. Hilang X-nya 1. Udah. Yang ini kita cari dulu. Nah baru kita masuk ke soalnya. Jelas? Udah, jelas sampai sini nggak? Ada yang mau tanya? Ya. Oke, kita teruskan. Jadi, limit X menuju. Terus saya heran. Mereka lihat temannya udah masuk, masih di depan. Ah, orangnya sadar, tapi tidak mempunyai kesadaran. Beda ya. Orang sadar, pernah sadar, ya pingsan ya. Kan artinya orang di luarnya pingsan. Nah, ini orangnya bisa ngobrol, bisa apa gitu. Jadi ini dari akar X kuadrat ditambah 4X dikurang akar X kuadrat ditambah 5X. Ini sama dengan apa? Ada yang tahu? Saya soal latihan Anda dulu ya. Ya, ini dianggap per satu boleh kan? Dianggap per satu, jadi akar X kuadrat ditambah 4X min akar X kuadrat ditambah 5X. Dan dikali dengan sekawan. Sekawan itu tidak selalu penyebut. Bisa pembilang, bisa penyebut. Bisa pembilang, bisa penyebut. Jadi, atau dua-duanya. Bisa kalau ada akar di bawahnya lagi, ya pembilang sendiri, penyebut sendiri. Berarti dikali dengan akar X kuadrat tambah 4X plus akar X kuadrat ditambah 5X. Per yang sama. Dengan nilainya 1. Pecahan dikali 1. Atau apa fungsi dikali 1 tetap 1 kan. Nah ini sehingga terjadi apa nih? Menurut ilmu aljabar, A min B kali A plus B apa? A kuadrat kurang B kuadrat. Kuadrat suku yang sama, akar X kuadrat ditambah 4X, kuadrat suku yang sama dikurangi kuadrat suku yang berlawan tanda. Ya enggak? A kuadrat A tambah B kali A kurang B adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Per 1 kali yang ini salin aja. X kuadrat tambah 4X min akar X kuadrat tambah 5X. Ada yang kurang jelas? Hello? Yang belakang? Any question? Jelas nggak? Nah, kalau akar di pangkat 2 kan hilang akarnya. Kemana lain nih? Ini hilang akarnya, ini hilang akarnya, ya kan?
Maka tinggallah apa? Limit. Nah, penyebut ini diganti nanti. Tadi sudah cari kan di depannya. Tuh. Maka saya cari dulu tadi kan. Tinggal masukin aja. Jadi ini menjadi apa? X kuadrat tambah 4X kurang kurung hati-hati nih. Ini tanda min ini di depan kurung mempengaruhi ya. Nah, per Nah, ini baru diganti nih. Ini kan tadi sudah kita cari enggak nih? Ini sudah kita cari, ini sudah kita cari enggak? Yang di depan tadi. Jadi kan saya cari dulu. Nah, baru kita ganti berapa? Ini X, sini adalah X akar berapa? 1 ditambah 4 per X. Terus ini tambah X akar 1 tambah 5 per X. Nah ini X kuadrat kurang X kuadrat habis nggak nih? X kuadrat kurang X kuadrat kan 0. Tapi hati-hati. Ini limit X menuju tak hingga. Ini tinggal apa? 4X dikurang 5X. Betul nggak? Per. Nah, X akar 1 ditambah 4 per X ditambah X akar 1 ditambah 5 per X. Nah, 4X kurang 5X berapa? Min X. Ya, min X. Berarti sama dengan limit X menuju tak hingga ya, min X per X akar 1 ditambah 4 per X ditambah X akar 1 ditambah 5 per X. Tanya, X pangkat berapa tertinggi di luar akar? Di luar akar, hati-hati. Ini E pangkat 1, E pangkat 1, E pangkat 1. Di luar akar ya, bukan dalam akar. Ya, kadang-kadang kalau dalam akar mau pangkat 2, enggak masalah. Jadi pembilang dan penyebut sama-sama dibagi X enggak? Ya, ini jalan lengkapnya seperti ini ya. Jadi limit X menuju tak hingga dari min X per X dibagi dengan X akar 1 tambah 4 per X dibagi X, enak. Ditambah X akar 1 tambah 5 per X dibagi X. Pembilang bagi X, pembilang bagi X, penyebut juga bagi X. Jadi pembilang tinggal apa? Hah? Min X bagi X kan min 1 kan? Nah, jadi tinggal min 1 per akar 1 tambah 4 per X ditambah akar 1 tambah 5 per X. Nah, min 1 per akar 1 ditambah X ini diganti dengan tak hingga kan? Menuju tak hingga, jadi 4 dibagi tak hingga 1 tambah 5 dibagi tak hingga. Oke. Nah, dalam limit apa? Min 1 per akar 1 ditambah 4 bagi tak hingga, janjian dalam limit apa? 0, ya kan? Akar 1 tambah 5 bagi tak hingga dalam limit 0, ya enggak? Sehingga terjadi min 1 per 1 tambah 1, ya enggak? Akar 1 tambah akar 1. Hasilnya min 1 per 2 atau min setengah. Sudah jelas? Sana, ya. Ada yang kurang jelas? Halo. Eh, kalau Anda mau apa? Anda kumpulkan soal-soal teman-teman Anda yang di kelas lain yang diberi oleh latihan oleh dosennya, Anda coba kerjakan juga. Kalau Anda bisa kumpul semua kelas, wah itu pasti Anda goal. Karena dari saya mungkin enggak sebagian ya. Nanti sebagian dikumpul jadi banyak itu kan. Kan Anda punya channel dengan teman yang lain di kelas lain. Enggak selalu yang dari cyber security, boleh CSP.
computer science program. Ya, minta soal latihannya. Anda juga jangan pelit, Anda kasih juga sama dia kan. Jadi saling take and give, ya, memberi dan menerima, ya kan. Jadi sering tukar soal latihannya. Jadi, nah, Anda memperkaya itu istilah apa? Enrichment, ya, memperkaya ilmunya, ya. Oke, kita teruskan. Nah, yang kelima sekarang. Masih ada lagi. Y sama dengan X min 1. Kok makannya kelamaan nih? X tambah 1 dikurung pangkat 5. Tentukan Y aksen atau DY per X. Gimana nih? Berpangkat. Ini bentuk tipenya apa nih? Tahu nggak? U pangkat N. Tetapi U-nya sendiri U per V. Hati-hati. Iya kan? Kalau X min 1 dalam kurung itu dianggap U pangkat 5. Tapi E plus 1 per F X min 1 kurang X min 1 per X tambah 1 itu kan U per V. Atau aksennya itu U per V berlaku. Ini combine ya, kombinasi. Nah, sui ini penting dipelajari itu ya. Jadi kita misalkanlah X min 1 per X plus 1 adalah U ya. Misalkan U sama dengan X min 1 per X tambah 1. Ya. Halo? Nah, dari sini jadinya apa tuh? Y sama dengan U pangkat 5 enggak? Ya kan? Y aksen apa? N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Jangan lupa. Biasanya E aksen 1 diabaikan aja kan? Tapi U aksen belum tentu 1. Ya. Ingat ya, U pangkat N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Itu ini asal-usul dari rumus dari rantai. Chain rule. Ya, chain rule. Ya. Tapi lebih singkat cara ini ya, chain rule jadi panjang. Nah, karena Anda misalkan ini, nah ini cari U aksennya dulu berapa? Berapa U aksennya? Halo, berapa? U per V. Ingat nggak U per V apa? UV kurang UV ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Ya kan? Anda tulis nih U-nya X min 1, V-nya X tambah 1. Enggak. UV kurang UV. Anda buatnya dulu. Ya enggak? UV kurang UV ujung-ujung aksen. Ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. X plus 1 pangkat 2. Ya. Jadi yang kita aksen ini yang kita turunkan. Ya enggak? Nah, jadinya apa? U aksen sama dengan X turunkan berapa? X turunkan 1 min 1 turunkan 0 kali X plus 1 dikurang X min 1 tetap. Nah ini X plus 1 aksen, X turunkan 1 turunkan 0. Ya nak? Per penyebut pangkat 2. Maka U aksen berapa? Nah ini 1 kurang 0, 1 kali ini tetap ya. Berarti X plus 1 kurung dikurang. Ini juga ini 1 ya. 1 min X ya nak, min 1 kali ini per X plus 1 pangkat 2. Nah X tambah 1 dikali min berubah nih, min X tambah 1 per X plus 1 pangkat 2 berapa tuh? X kurang X, X kurang X 0 ya, X kurang X 0 tinggal 1 tambah 1 2 per X plus 1 pangkat 2. Sudah jelas sampai sini? Halo? Ya ini mungkin
kita kasih nama N. Udah ya. Rumusnya adalah U pangkat N, turunannya adalah N pangkat U, N kali U pangkat min 1 kali U aksen. Jadi kalau Y sama dengan U pangkat 5, enak. N-nya 5, U pangkat 5, maka Y aksen apa? N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. U aksen yang kita substitusi, yang tadi kita cari. Berarti ini Y aksen berapa? 5 kali U-nya pangkat 4, enak. Kali U aksen. Berapa U aksen tadi? Nah, atau mau buat ini dulu U aksen boleh. Nah, baru ganti ini. Y aksen adalah 5 kali, nah, U yang kita misalkan U tadi apa? Ya, kita misalkan U tadi X min 1 per X plus 1 kan? X min 1 per X tambah 1 pangkat 5 dikali U aksen. U aksen sudah cari nih, berapa? Berapa nih? 2 per X plus 1 pangkat 2. 2 per X plus 1 pangkat 2. Oh, U-nya pangkat 2 ya. Ya. Ini pangkat 4 ya ya. N-1. N-1 berarti ini pangkat 4. Oke ya. Nah, 2 ini bebas kan? 2 sama 5 bilangan bebas sama 5 berarti dikali berapa? Sama dengan 10 enak per E plus 1 pangkat 2 gitu nak? Ini kita gabung di sini. Dan ini sendiri. Berarti ini X min 1 per E plus 1 pangkat 4. Ya. Halo. Jelas sampai sini? Ya. Nah, terserah ini. Apakah seperti ini? Tapi kalau Anda mau teruskan bisa. Jawabannya bisa begini atau diteruskan lagi boleh 10 per X plus 1 pangkat 2. Ini boleh dipecahkan. A per B pangkat 4 sama enggak? A pangkat 4 per B pangkat 4. Berarti sini boleh X min 1 pangkat 4 per X plus 1 pangkat 4. Sehingga hasilnya 10 kali X min 1 pangkat 4 per, kalau ini dikalikan pangkat 6 enggak? 2 sama 4. Berarti menjadi X tambah 1 pangkat 6. Inilah jawabannya. Jadi jawabannya bisa macam-macam ya. Bisa. Bisa seperti ini. Bisa juga seperti ini. Kalau esai, jawaban si A, si B, si C bisa beda. Karena berhentinya di mana. Ya. Jelas, semuanya benar. Asal tidak menyalahi. Oke ya. Nah, dari U pangkat P sudah tadi ya. Nah, sekarang mungkin yang persamaan garis singgung. Oke. Oke, sampai sini dulu. Any question so far? Ada pertanyaan? Everybody? Do you have any question? No yet. Belum. Dia bukan no tapi no yet. Belum itu artinya masih ada pertanyaan mungkin. Oke. Cukup jelas? Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, ini yang lumayan juga ya. Tentukan persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung pada X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 5XY, hati-hati nih 5XY ini, kurang 6X tambah 6Y min 7
Min 7 sama dengan 0. Di titik 1,1. Anda tahu itu persamaan apa tuh? Hati-hati yang saya garis bawah ya. Min 5 XY. Ada nggak lingkaran begitu? Min 5 XY. Bukan lingkaran. Kalau nggak ada nggak ada plus 5 XY-nya, betul persamaan lingkaran. S kuadrat tambah Y kuadrat sekian X sekian Y bilangan sama dengan 0 itu persamaan lingkaran, persamaan umum. Ya enggak? Tapi ini ada plus 5 XY. Jadi bukan persamaan lingkaran. Bukan ya. Oke. Nah, bagaimana nih solusi? Solusi atau jawab? Ya, salin soalnya X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah 5XY kurang 6X tambah 6Y kurang 7 sama dengan 0. Ini kita diferensialkan terhadap X ya. Diferensialkan terhadap X. X kuadrat turun ke apa? 2X. Sebetulnya 2X kali E aksen. E aksen 1 tidak pernah ditulis kan. Terus Y kuadrat turun kan? Hati-hati. Y kuadrat turun apa? 2N kali Y pangkat N min 1 kali Y aksen. 2Y pangkat 2 kurang 1. Betul nggak? Y pangkat N turunannya apa? N kali Y pangkat N min 1 kali Y aksen. Betul nggak? Tapi kalau X, N kali X pangkat 2 kurang 1 kali E aksen. E aksen 1 nggak? Apa artinya E aksen? E aksen itu artinya turunan X terhadap X. Jadi berarti ini turunan X dx pada X berapa? 1 kan? Ya itu artinya. Oke. Terus ditambah dengan, nah ini hati-hati ini UV. Terserah mau modelnya 5X kali Y atau 5XY-nya yang Anda UV yang nggak boleh. Dikali apa? XY itu apa? X kali Y tambah X kali Y ujung-ujung aksen. Kan gitu kan? Ujung-ujung aksen. Terus min 6 X tunanya berapa? 1. 6 kali Y turunnya apa? Y aksen. 7 turun konstan 0. 0 turunkan 0 juga. Oke. Sehingga hasilnya 2X ditambah 2Y kali Y aksen. Saya lingkari aksennya. Tambah. Aksen berapa? 1 ya? Aksen 1 kan? 1 kali Y kali 5. 5Y. 5Y. Ditambah 5X kali Y aksen. Yang aksen ini 1 ya. Aksen 1. 1 kali Y, Y kali 5, 5Y. 5 kali X kali Y aksen. Dikurang 6, aksen 1. Jadi 6 kali 1, 6. Tambah Y, 6Y. Y itu Y aksen. Sama dengan 0. Nah sekarang kumpulkan. Yang ada Y aksennya mana? Yang ada Y aksennya? Halo? Jadi ada Y aksennya sini 2Y. Ya, saya keluarkan Y aksennya. Terus ini apa? 5X. Oh, 5X di depan berarti. Ya nak? 2Y, 5X dulu, 5X, 2, 5X, 5Y, 2Y, terus 6, tambah 6. Keluarkan Y, Y aksen. Sama dengan apa? Yang tidak ada Y aksennya, 2X. Oh, pindah ya. Pindah tanda berubah ya. Pindah. Jadi 2X pindahkan di min 2X, min 5Y, plus 6. Ya nak? Min 6 pindahkan plus 6. Dari sini berapa Y aksen? Y aksen adalah apa bagi apa nih? Yang tidak terkandung Y aksen yaitu min 2X min 5Y tambah 6 dibagi dengan 5X tambah 2Y tambah 6. Nah, itu ya.
min 2x min 5y tambah 6 per 5x tambah 2y. Cocok. Alright? Jelas? Ini baru y aksen loh. Belum selesai soal nih. Kan gradien garis singgung apa? M sama dengan y aksen. Gradien garis singgung. Kalau zaman saya bukan gradien, koefisien arah garis. Ya kan? Di Malaysia disebut apa? Kemencengan. Sebetulnya sama yang gradien itu adalah kemiringan. Ya, bahasa Indonesia kemiringan. Bahasa Malaysia ya kita anggapnya aneh, tapi bagi mereka biasa deh. Jadi kita berbahasa Indonesia dianggap kan benar kan? Kemencengan, kemiringan sama. Hanya beda ya, itu karena bahasa Malaysia lebih erat dengan bahasa Melayu. Nah, di Sumatera Barat itu asal usulnya memang bahasa Melayu juga, tapi nggak kelihatan bahasa Melayunya. Dan bahasanya juga disingkat-singkat. Karena contohnya, kemana pergi? Kamapai. Beda kan? Kemana? Nah, ya, kama. Pergi, pai. Baik, di reduce. Ya, hurufnya ada yang dipotong. Benar nggak? Banyak ya bahasa. Kebetulan saya asal dari Padang, jadi bahasa itu tahu. Jadi beda. Padahal itu induk bahasanya dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang masih tetap yaitu Malaysia, di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Riau sendiri itu di Pekanbaru itu banyak orang Padang. Saya belum pernah ke sana ya, Pekanbaru. Ya, saya pernah ke sana ditugas dari apa? Marketing, memberikan apa? Seminar kepada guru-guru SMP SMA di sekota Pekanbaru. Dan jumpanya betul saya keluar hotel, kok bahasa Minang semuanya. Ya udah. Oke ya, jadi itulah. Kita teruskan. Nah, jadi M sama dengan ya di titik 1,1. Jadi berarti M-nya, gradiennya adalah sama dengan Y aksen. Kita salin. Y aksennya itu berapa tadi? Halo, Y aksennya adalah min 2x min 5y tambah 6 per 5x tambah 2y tambah 6 di titik 1,1. Betul nggak? Berarti X-nya 1, Y 1 nggak? Nah, masuk nih. Jadi gradiennya adalah sama dengan min 2 kali 1, min 5 kali 1, X1, Y1. Tambah 6 per 5 kali 1, tambah 2 kali Y-nya 1, tambah 6. Hasilnya apa nih? Min 2, min 5, tambah 6. Per 5 tambah 2, tambah 6. Hasilnya, ini min 7 tambah 6, min 1 per 7 tambah 6, 13. Wih, pecahan ya. Jadi gradiennya min 1 per 13. Baru cari persamaan garis singgung. Ya kan? Persamaan garis singgung. Ini sejak SMA Anda sudah kenal. Apa rumusnya? Y dikurang Y1. M X kurang X1. Jadi Y dikurang. Nah, ya singgungnya melalui apa? Melalui titik singgung yaitu 1,1. Ya kan? Berarti ini X1 Y1-nya, ya enggak? Berarti ini 1, M-nya min sepertiga belas, X dikurang, S1-nya 1. Jadi, Y sama dengan berapa? Kalau min satunya, oh min 1 bisa, belum. Ya dulu ya. Ini dikaliin dulu, berapa nih? Min sepertiga belas X, min kali min plus sepertiga belas, min 1 pindahkan ke belakang, tambah 1. Jadi Y-nya adalah min sepertiga belas X plus, ini saya jumlahkan 1/13 atau 14/13. Ya. Nah itulah persamaan garis singgung. Jelas ya? Any question? Ada pertanyaan? Oke. Enggak ada. Jadi ada hubungan dengan turunan termasuk aplikasi juga ya.
aplikasi turunan itu pada kesamaan garis singgung. Nah, ini tadi sama dengan soal tadi juga, tapi volumenya diketahui 32 desimeter persegi, desimeter kubik. Kubik ya. Enggak usah ya, yang sama sama tadi kan. Ya. Sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo. Bagaimana dengan kerucut? Nah, kalau kerucut itu kalau saya gunting apa ya? Apa temanya tuh ya? Kayak segitiga kan? Digunting itu dibuka jadi apa? Ya juring. Betul, juring. Juringnya berbentuk apa? Bagian dari lingkaran, ya. Pernah pernah belajar kan tuh? Kalau nggak pernah belajar itu kesalahan gurunya dan nggak diajarkan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada, nah, ini sekedar tahu, siapa tahu. Saya nggak tahu. Saya kalau bisa sebanyak-banyaknya berikan. Karena eh, makanya saya bilang paling efektif itu adalah kumpulkan soal-soal latihan yang diberikan oleh dosen lain. Dengan demikian Anda kolek semuanya. Dan saya bagian kecil, bagian kecil, kecil, dikumpul jadi banyak. Ya, oke. Eh, mungkin Anda tahu kerucut, susah menggambarin. Ini dan lurus, ada menceng juga. Terus ini penampangnya, apa? Kalau dipotong, diiris dari atas tegak lurus, ortogonal, ortogonal itu tegak lurus ya. Maka kerucut itu seperti apa? Halo, seperti segitiga ya. Ya, kegedean nih. Ah, nggak bagus juga. Nah, ini alasnya lingkaran, tetapi dalam gambar preventifnya adalah berbentuk elips, ya, putus-putus. Anda pasti tahu apa? Jari-jari R, enak. Oke, ini tegak lurus. Tinggi T. Ini apa nih? Ini adalah apotema. Ya kan? Ini disebut apotema. Ya. A, apotema. Bagi ini tulisannya benar. Apotema ya. Keliling alas ini berbentuk apa? Keliling lingkaran adalah 2 PR. Itu enggak? Yang biru kelilingnya. Keliling lingkaran 2 PR. Ikannya jaring R. Kalau saya gunting di apotema itu, saya buka, jadinya apa? Ada yang tahu? Ini O ini sini kan. Kalau ini apa ini maksud saya ini luas selimut ya. Eh bidang selimutnya. Kalau kita buka apotemanya itu ya. Apotemanya itu bentuknya gini kan. Panjang ini, ah, tanah juga. Nah, ini adalah bagian lingkaran. Jadi ini ini T, ini puncaknya T, ini T itu di sini. Ya nak?
diputar ya. Ini pakai jangka, diputar. Red, ya, putar. Kalau pakai yang komputernya enak ya, di kamar share bagus, lebih hidup ya. Ini pakai tangan nih, masih konvensional. Jadi besar ya. Ini set. Wah, kacau deh. Bisa. Kalau gambarnya, nah, eh, ini orang desain enak tangannya. Sebenarnya Wacom ini dipakai untuk orang desain ya, sebenarnya. Tapi matematik pakai untuk ngajar, whiteboardnya. Whiteboard saya kan bukan di situ lagi, di sini sih. Ya, jadi ini lengkung, ini lengkung. Enggak. Ya kayak gitu, gitu kan? Jadi juringnya, ini juring ya. Ini adalah juring nih. Tahu juring dibuka ya. Nah seperti itu. Ini adalah apotemanya. Ini apotemanya, panjang sama panjang ya. Ini puncaknya. Eh, berapa luas ini? Luas ini berapa nih? Ada yang tahu? Kalau nggak salah ditulisnya itu adalah PAR. Nah, mengapa PAR? Nah, itu pertanyaannya. Ada belajar di sepak PAR ya. Dari mana datang itu? Kalau ini konsep-konsep ini ya. Ini agak jarang ketemu ya. Masalah ini ada luas selimut. Luas selimut. Ini sebetulnya luas selimutnya. Selimut, mengapa dikatakan selimut? Anda kan kalau biasanya kalau di kampung itu pakai kain sarung, ya kan? Nah itu ya sebagai selimutnya itu. Tapi kalau selimut yang di kota beda ya ya. Hampir sama juga sih. Nah, tunggu ya. Jadi ini tidak termasuk luas alas ya. Luas alas kan PR kuadrat ya. Luas alas PR. Kemudian Anda tahu Mbak yang biru ini mana dia? Saya kasih warna biru ya. Yang biru itu yang mana tuh? Ini nak. Yang biru itu kan. Kan itu kalau disambung ke situ jadi lingkaran deh. Yang biru, warna biru ya. Oke. Sekarang pertanyaan saya, mengapa luas selimut kerucut itu adalah PAR? Alasannya apa? Halo, alasannya apa? Ini kan bagian lingkaran nih. Kalau ini kita teruskan, ya mungkin warna lain nih. Ini kalau saya teruskan, lingkaran gede kan, dengan jari A, jarinya A. Nah, kalau itu eh, pertanyaannya, mengapa luas selimutnya itu PAR? Tahu nggak? Walaupun ini mengapa luas selimutnya PAR? Ada yang tahu?
Betul, ya benar. Ya. Jadi kalau keliling karena kan dari 2 PR. Halo, bagian keliling tadi ini seperti pelajaran SD, kayak kue, kayak kue. Tanya, yang ditanyakan yang ini yang warna biru. Warna biru itu yang ini kan, ya nak. Yang titik-titik itu putus enggak, yang hijau itu enggak masuk, itu kosong, ya kan? Jadi kelingkaran itu kan 2 PR. Ya, ini adalah keliling lingkaran alas, betul enggak? Lingkaran alasnya 2 PR. Sedangkan keliling ya, sedangkan keliling keliling ini yang lingkaran lingkaran yang besar nih, ini besar ya. Berapa? 2 PA. 2 PA. Nah, rumus luas ini berapa? Luas lingkaran gedenya berapa? Luas luas lingkaran besar berapa? PA kuadrat. Ya kan? Nah, seperti ini contohnya. Jadi kalau keliling yang warna biru itu yang sebenarnya yang ditanya kan rumusnya selalu yang ditanya per yang ketahui kalian sama. Selalu enggak gitu. Contoh yang paling gampang adalah 7 jeruk harganya 50.000. Susah kan? Pecahan ya. Kalau saya tanya berapa 8 jeruk? Yang ditanya ada 8 jeruk, 8 per yang diketahui 5 jeruk dikali harganya. 5. Jadi berapa? 7 jeruk ya. Jadi 8 per 7 kali 50.000 saya. Jelas maksudnya. Nah, ini sama Kak pertanyaannya. Jadi berapakah luas selimut? Berarti yang tanya kan, luas selimut itu yang ini ya. Bagian dari PA kuadrat. Tapi tidak sebesar PA kuadrat ya. Jadi berarti luas selimut itu adalah keliling. Adalah keliling 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 alas lingkaran, enak atau keliling lingkaran alas alas lingkaran per keliling yang ditanyakan kelilingnya ini yang biru dibanding keliling yang besar ini, keliling besarnya ini, lingkaran besar dikali luas lingkaran besar, kan itu enggak? Jadi seperti pelajaran SD itu yang ditanya per yang ketahui kalian sama. Jadi ini sama dengan apa? Keliling lingkaran yang kecil berapa? 2 PR dibanding keliling lingkaran besar adalah 2 PA dikali luas luas lingkaran besar PA kuadrat. Nah, di sini 2 P-nya, halo, perhatikan ini belum ilmunya ada hubungan sebetulnya kalau keluar dari bingungan tadi. Ini 2 P-nya boleh coret, 2 P coret, 2 P coret, tinggal apa? Terus A-nya boleh coret 1 enggak? Nah, tinggal apa? A-nya coret 1 ini PA kuadrat. Nah, sama dengan apa nih? Ini A-nya coret, ini coret 1, tinggal apa? Pi A, ini Pi A R. Makanya luas ini adalah Pi A R. Sudah jelas? Halo, do you understand? Masih bingung ya, Non? Masih bingung. Siapa yang masih bingung? Ini jadinya R. Yang bingung ini keliling berapa? Keliling alas lingkaran itu ya, maksudnya sebenarnya berapa? 2 PR. Oke. Waktu saya potong ini, ya kan? Ingat buat buat alas kita ada HP kan? Oke. Tergunting. Terbuka jadi gini. Ini namanya during. During dari dua selimut. During selimut. Ya. Tapi ini ada utuh lingkaran kan? Ya.
Ini kalau ada lipat, ini A-nya berimpit, jadilah kusut. Benar? Nah, kan? Belajar imajinasi. Imajinasi atas. Ya, lalu ini saya gabung ini, saya satukan A sama A-nya, ini menjadi kusut. Bentaknya T. Oke? Nah, dia tanya berapa luas ini? Kalau lingkaran ini luasnya adalah pi kuadrat, benar? Nah, terus kalau luas ini adalah pi a kuadrat, itu beda. Apotema, sebutnya apotema. Apotema ini dia dari ini, pi a kuadrat, jelas. Nah, sekarang ditanya berapa luasnya untuk sinus itu kan terbentuk dari bentuknya aslinya ini lingkarannya, jadi ingat. Kelilingnya juga tahu kita, panjang garis itu. Panjang garis biru ini sama nggak yang ini, dari biru ke biru ini. Lalu itu saya pertemukan, jadilah lingkaran alas betul, betul. Nah itu sebetulnya perbandingannya. Jadi berarti yang ditanya keliling alas lutut per keliling lingkaran besar, ya misalnya dia dengan A atau tema tadi, yaitu 2PA. Ini tadi 2PR, 2PA kali luas semua. Luas semuanya berapa? Di A kuadrat. Jadi kan A. Maka ada di AR. Jelas. Halo? Ini lah. Bingung. Dan lengkap. Jadi kalau kayak kerangka kutub, lingkaran alas itu berduri, ya. Kemudian salah satu kalau diiris tengah-tengahnya itu kan bentuk kayak segitiga. Saya gunting salah satunya dulu, aku tema saya gunting satu. Jadi dibuka. Itu namanya juring. Kayak 5 apalagi misalnya kotak gunting buka kayak dena rumah gitu. Nah itu. Nah yang tadi keliling lingkaran itu kan sebetulnya yang warna biru tuh. Padahal yang kita kemudian jadinya menjadi jari A. Jadi gambarnya nggak bagus nih. Nah ini ditanya luas. Anak tahu perbandingan itu adalah perbandingan sebetulnya bagian yang biru itu adalah ini. Ya. Ini kalau saya dekatkan, saya berikan di ini, jadilah terus. Oke, makanya keliling alas lingkaran. Karena ini yang sebenarnya yang menyebabkan sebenarnya dibanding dengan lingkaran besar, kelilingnya 2PA, jadinya apotema. Ini jadinya R dikali luas lingkaran besar pi a kuadrat. Ini bagian kan? Pasti keliling ini lebih kecil dari keliling ini. Yang ditanya juga yang diketahui kali luas semuanya adalah pi a kuadrat. Hasilnya pi a r. Nah itu biasanya dijelaskan. Benar dari saya jelaskan. Ya. Saya tahu Anda orangnya satu saat Anda sudah desain apa? Oh, tadi saya security ya banyak. Apa kode-kode itu mas? Itu keamanan data. Ya. Oke. Supaya Anda tahu ceritanya gitu ya. Jadi sekarang pengetahuannya Anda sudah tambah ya. Mengapa luas selimut kerucut adalah pi a r. Dari situ asalnya. Baik, kalau sudah
Eh, Pernah juga Anda pelajari juga tengah bola. Tengah bola itu dari alas berapa kalau dia jarinya R besar, dan nama R besar, berapa tinggi titik pusatnya berada di mana? Apa titik pusat atau namanya ya titik keseimbangan. Titik pusat bola, setengah bola. Ada yang tahu berapa R? Berapa kali dia jari? 3/8 R. Kalau Anda punya buku buku saku yang kecil itu, buku rumus matematik, buka dong. Ada tuh. Pernah lihat enggak? Ada pusat pusat setengah bola 38 R. Itu datang dari mana? Bisa dicari pakai integral. Ya. Oke, itu tahu aja lah ya. Sebetulnya saya mau tunjukkan Anda ini. Tuh, 38 R. Ini bisa dicari menggunakan momen. Momen terhadap bidang alas. Momen rumus apa? Gaya kali jarak, ya kan? Itu fisika, Anda belajar kan di fisika. Momen adalah gaya jarak. Orang teknik sipil pasti belajar itu juga. Momen itu apa? Ya. Momen adalah gaya kali jarak. Gaya pengganti gaya itu ada bisa luas, bisa volume, ya macam-macam. Ya. Jadi ini adalah 38 R. Ya. Oke, itu tahu aja. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan. Halo, saya nggak tahu mengapa. Bentar. Ini udah masuk integral semua nih. Yang lalu tuh agak-agak cepat, tapi enggak apa-apa. Oke, sampai sini dulu. Kita masih latihan lagi atau saya buat dia ya. Modelnya kadang-kadang kita latihan ya. Latihan lagi. Eh, Y sama dengan misalnya ya X kuadrat min 1/X kuadrat tambah 1 berpangkat 6. Berapa Y asen? Ayo coba cari. Sebenarnya Anda dari awal sudah dijuruskan ya, menjurus ke program nih, ya kan? Ke cyber security. Ya, cyber security itu lembaga yang resmi dari pemerintah. Tahu ada di mana? Hah? BIN itu salah satu, itu pemakai usernya. Yang belajar ilmunya itu ada di Bandung.
ilmu sandi negara. Sandi negara itu ada di Bandung, ya. Itu ilmu inskripsi, deskripsi itu belajar di situ tuh, ya. Nah, BIN itu menggunakan tuh, bisa menggunakan ya badan intelijen ya pasti loh, ya. Kalau ilmu yang Anda belajar cyber security itu ya Anda bisa meninjau ke sana ke Sandi Negara. Pusatnya di Bandung, ya. Coba Anda apa? Oke, itu yang ya banyak karena Anda sudah di baik menurut penjurusan, ya. Eh, kalau yang umum, ya bisa belajar macam-macam tuh, harus tahu. Karena satu saat dia kerja di suatu software house yang merancang apa, dia harus hitung kan. Nah, memang ada sih, sebetulnya ada software matematik simbolik.com lah sih. Simbolik ada. Tapi seperti pasti ada pengusul kesan sampai sekarang saya tidak ketemu. Kebetulan saya ngajar di teknik sipil, engineering matematik 2 ya. Saya cari tidak ketemu bosku. Ada yang sekarang namanya dulu saya ada Wolfram ya. Wolfram itu sekarang ada Wolfram apa namanya? Ya Alpha. Wolfram Alpha itu enggak, itu saya enggak tahu. Saya cari, saya coba tes di apa internet. Enggak tahu. Saya tadi ada dosen yang sering pakai itu. Saya sempat tanya, bisa enggak? Cuma bayar itu kan sekali bayar, bayar juga. Ya. Oke, coba yang tadi ini ya. Oh ya ini tadi. Kadang-kadang di dalamnya ada trigonometri. Wah itu yang mikir ramainya itu, ya. Ada trigonometrinya, jadi harus hati-hati sekali, ya. Atau ada mau tanya? Silakan. Halo, silakan kalau ada yang mau tanya. Ya, ini ini mirip yang tadi juga, tapi tadi lebih sederhana. Karena pangkat 1 ini pangkat 2, S kuadrat min 1, S kuadrat tambah 1. Ya, yang kemarin. Kalau turunan kalau B, kalau fungsi yang ini nomor 7. Oh, ya, boleh. Jadi apa? Sin Y sama dengan sin X, sin X bilang pokoknya ya. bilang apa? Ya, umumnya kan bilangan pokok adalah angka. Ya. Ini variabel ya. Nah, Fungsi. log dari X pangkat 4 ditambah X kuadrat. Oke, ada yang tanya ini ya. Ya, ini pertanyaan yang bagus karena kebanyakan logaritma itu bilangan pokoknya bilangan. Tapi kalau ini bilangan pokoknya sin. Entah gimana. Halo. Halo. Ya. Jadi umumnya bilangan pokoknya bilangan. Ini kok fungsi. Nah, ini harus diubah dulu. Ya, diubah dulu ini solusinya. Diubah jadi ingat nggak log B bilangan pokok A, log B per log A kan? Log X pangkat 4 ini per log sin. Jadi log per log ya. Log X pangkat 4 tambah X kuadrat per log sin. Gitu nak. Kemudian ya, untuk memudahkan
kita jadikan bilang pokoknya E supaya jadi len. Artinya, itu artinya apa tuh? Masing-masing dibagi log E. Ya, sehingga ini menjadi logaritma S pangkat 4 tambah S kuadrat dibagi log E per log sin X dibagi log E. Ya kan? Ingat, log per log dasar yang bawah jadi bilang pokok. Ya, ini akan berubah menjadi Y sama dengan log X pangkat 4 tambah S kuadrat bilang pokok E per log sin bilang pokok E. Nah, Anda tahu logaritma bilang pokok E adalah len. Len dari X pangkat 4 tambah X kuadrat dibagi dengan len dari sin X. Jadi ini berbentuk U per V. Beda dengan cara yang log biasa. Bilang pokoknya bilangan. Ini fungsi. Ya, jelas ya. Len itu mengapa kita pakai yang jadi len lebih mudah karena len U tunanya seper U kali U aksen. Kalau log ada juga settingnya. Ingat dulu, log U tunanya apa? Log U bilang pokok A. U aksen per U len A. Bisa juga. Tapi lebih pusing ya. Lebih mudah kita pakai len. Ya. Jelas-jelas ini baru berubah bentuk, ini belum diturunkan nih. Baru berubah bentuk. Ya. Jadi bentuknya U per V. Nah, kerjakanlah. UV kurang UV, ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Ya. Oke. Ada lagi? Ada yang mau tanya? Ya, soal latihan mungkin. Soal latihan yang cukup banyak kan. Sudah kirim ke ini? Belum ada. Ya. Jadi bentuknya U per V ya. Maka ya aksennya adalah UV kurang UV, ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Silakan dipakai. Ya. Sambil kita absen ya. Eh, Tadi Brian Piber Chandra sama. Masa tadi lupa sekarang lupa lagi. Fahri Fadil Muhammad. Kenapa? Tadi nak lupa kan? Oke. Matthew Mayfield Monday. Kenapa? Lupa. Muhammad Fakli Fatahi. Ini enggak ada ya? Enggak ada. Ada 2 orang enggak ada. Muhammad Yuda Rajasa. Mana? Muhammad Yuda Rajasa. Ada? Mana? Enggak ada. Biasanya ada. Enggak ada juga. Menghilang. Nadia Amelia namanya. Lupa. Terus Owen. Kenapa Owen? Lupa. Terus Reynara Javiardo Sudio. Ada? Reynara Javiardo Sudio. Biasanya ada? Nah. Hah? Ada nggak biasanya? Nggak ada, nggak tahu juga. Tadi ada?
Tadi enggak. Aditya kalih Cahaya. Ngapa? Kembali bertanya. Saya tanya mengapa Anda tidak absen? Lupa atau apa? Error. Kok barangkali. Aduh, Aditya. Oh, Aditya ada. Sorry. Ada. Aditya sudah absen. Yang tidak ada ini di atasnya adalah Wira Dika Yesus Syah Alam, itu tidak ada orangnya. Renara Davido Sjiwo tidak ada. Dan ada ya? Oke. Udah cari belum? Bukan yang ini yang tadi itu. Yang ini. Ingat bentuknya bisa bentuk perkalian, bisa pembagian. Ini pembagian nih. Coba pembagian berpangkat lagi. Pembagian berpangkat lagi. Bisa terjadi. Bisa tadi ya? Halo? Sama sama tadi ya, modelnya. Jadi yaitu kita misalkan apa? U sama dengan X kuadrat min 1 per X kuadrat plus 1. Perhatikan. U aksen apa? U aksen adalah UV kurang UV. X kuadrat min 1 kali X kuadrat tambah 1 dikurangi X kuadrat kurang 1 kali X kuadrat tambah 1. Aksen ya. Per penyebut pangkat 2. Jadi U aksennya berapa? Ini ujung-ujung aksen ya. UV kurang UV ujung aksen yang kita turunkan yang ada aksennya. Jadi apa? X kuadrat turunkan 2X, 1 turunkan 0. Enak. Ya, min 1 0. Tinggal X kuadrat plus 1 min X kuadrat min 1. Terus X kuadrat turunkan 2X tambah 1 turunkan 0. 1 0 kan? Tinggal 2X. Penyebutnya angka 2. Nah, kalau kita kalikan berapa nih? Ini kalikan 2X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat. Min, ini 2X kali X kuadrat sama 2X pangkat 3. Min plus ya. Plus 2X pangkat 2. Ya nak? X kuadrat plus 1 pangkat 2. Ini 2X pangkat 3 keluar ya? Halo? Nah, kalau kita jumlahkan berapa nih? 4X kuadrat per X kuadrat plus 1 pangkat 2. Ini adalah apa? U aksennya. Jadi kalau Y sama dengan U pangkat 6, maka Y aksen apa?
N kali U pangkat min 1 kali U aksen. Ya nak? Jadi aksen adalah 6 U pangkat 5 kali U aksen. Jadi aksen adalah 6 kali U-nya berapa tadi? S kuadrat min 1 per S kuadrat tambah 1 kurung pangkat 5. Nah, U aksennya berapa? 4 S kuadrat 4 S kuadrat per S kuadrat plus 1 pangkat 2. Nah, kalau ini dipecah jadi berapa nih? 6 kali ini sorry. Ini 6 kali S kuadrat min 1 pangkat 5 per S kuadrat plus 1 pangkat 5 dikali 4 X kuadrat per S kuadrat plus 1 pangkat 2. Hasilnya 6 kali 4, 24 X kuadrat dikali S kuadrat min 1 pangkat 5 per F kuadrat plus 1 pangkat 2 tambah 5, 7. Jelas? Jelas sampai sini? Ini masih sederhana ya. Oke. Ada satu soal lagi udah ketemu. Nah, sebelumnya. Cukup jelas? Ada pertanyaan? Pak, Ya. hanya waktunya itu 4x. Hah? Soalnya kan itu kan 2x dikali 1 terus dikurang 2x dikali 1. Nanti gimana? 2X kali 2X. Yang oke. Oh ya belakangnya ya. Ya ya ada salah nih. Maaf nih. Ya ya ini kan 2X kali 1 ya. Ini 2X, ini 2X. Nah ada kok enggak duanya ini. Ini X ya. Berarti ini 4X ya. Ini 4X. Berarti ini juga 4X. 4X. Gitu ya. Cocok? Ya, thank you. Makasih atas atas. Ya, 2X kali itu tadi ya. Eh, lagi di save. Mungkin nanti ya. Minggu depan kita masih apa? Tapi kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke integral. Integral nggak masuk ujian ya. Kita sampai aplikasi agak ekstrim, jadi maksimum minimum ya. Makanya kalau Anda ada pas soal dari teman Anda, tanya sama saya nggak apa-apa nih. Jadi saya jelaskan. Harus punya channel dari kelas lain ya. Apa namanya? Memperkaya model soal ya. Oke.
Kalau ada soalnya dibawa minggu depan dibawa ya, terus ditanyakan, saya usahakan jawab. Dari soal-soal kelas lain, latihan soal-soal latihan. Paling tidak modelnya Anda kenal ya modelnya. Mungkin aplikasinya ke masalah lain ya. Kalau tadi saya ke arah kaleng atau kotak gitu ya. Mungkin mereka ke silinder atau apa kan, kerucut bisa juga. Ya, banyak masalah. Problem solving, pemecahan masalah namanya. Ya. Jadi di dunia itu pemecahan masalah sangat banyak sekali. Ya. Nah, oke, tidak ada yang mau tanya? Silakan. Mungkin soal latihan yang pernah saya berikan, mungkin ada yang tidak terjawab sama Anda. Halo, ada? Ada enggak? Sudah soal yang pernah saya kasih latihan, jadi tadi saudara tadi tanyakan, enggak latih memang log itu biasanya cuma pokoknya angka. Kok ada variabel ya sini gitu. Nanti pecah log per log. Dan lognya itu sama-sama dibagi log E, kan tidak berubah nilainya itu, dibagi log E. Akhirnya jadi len. Nah, len U per len P. U per P. Jadi kan ada jadi memanfaatkan kemudian Anda ya, Anda baru betapa sedihnya mereka yang sebenarnya punya kemampuan tapi tidak punya dana. Dan orang tuanya, itu alangkah kalau ada beasiswa sangat menolong. Itu ya. Kesempatan ini sebenarnya ada berbahagia. Orang tua Anda mesti mampu memberikan. Saya tidak tahu apakah di antara Anda ada yang sendiri dan bekerja. Dulu saya kuliah juga kerja sendiri juga. Ada Pak Les, banyak pengalaman yang di luar dugaan juga. Dalam kehidupan itu ya kita bukan pesimis ya. Itu manusia itu enggak ada yang tahu. Teman saya yang angkatan saya itu ada berapa yang kembali kita siapa yang tahu saya juga tidak tahu juga apa kalau Tuhan sudah memanggil tidak ada Tuhan tunggu satu menit lagi nggak ada jantungnya berhenti selesai tapi ada yang menurut dokter sudah gawat tapi Tuhan belum mengambil masih itu ada yang kecelakaan parah ya. Menurut dokter ini udah ada bisa dipakai tangan nah, jadi usahakan selagi ada bisa selagi ada manfaatkan ilmu ini sebetulnya untuk Anda bekerja kecuali orang tua Anda yang maaf ya seperti luar biasa langsung Anda jadi direktur tapi saya katakan yang terbaik banyak pengalaman saya lihat yang itu nggak sukses kenapa? Tahu? Karena dia tidak pernah mengalami paling bagus ini kuliahkan ke luar negeri balik langsung direktur yang pengalaman
Bedanya bentak-bentak orang, memarah-marahin orang. Jadi dia merasa dia pemilik. Dia harusnya dia kerja sama orang lain. Dia rasakan, dia sepelekan orang itu. Dia tahu. Nah, itu yang bijak nanti dia masuk ke perusahaan orang tuanya. Dia sudah tahu seluruh. Bahkan kadang-kadang yang langsung itu bisa dipermainkan rumah bawah. Seringkali terjadi. Jadi itu atau yang apa yang tahu. Oke. Ya, silakan kalau ada pertanyaan, ada enggak? Oh ya, nanti saya mau maaf nanti ada tanggal 8 Mei, karena saya belum kembali, saya baru kembali tanggal 13 ini. Nah, jadi saya berjalan ke luar, jadi tanggal 8 Mei itu saya nanti. Oke, tambah lagi minggu itu yang itu festival nanti bawa jadi sudah festival saya artinya tapi saya makanya saya kafe itu ada di tanggal di bulan Juni, tanggal 10 Juni dan 11 Juni, hari Selasa dan Kamis. Mungkin kita iya, tapi kalau yang itu, oh ya, saya ada yang ini ada. Oh jangan. Saya juga. Oh, boleh. Ya, yang satu lagi yang sama